Baik, di belajar bareng kali ini kita akan membahas tentang masih di Financial Management Investment. Yang kita bahas kali ini adalah bond valuation ya. Jadi agenda kali ini adalah basic feature of a bond, the global bond market structure, survey of bond issues, bond yield curves, and bond valuation. Basic features of a bond ini adalah pay a fixed amount of interest periodically to the holder. Jadi repay a fixed amount of principal at the date of maturity. Nah, ini contoh-contoh bond atau obligasi yang ada di Indonesia. Jadi ini ada contohnya outstanding domestic bond. Ini adalah yang digambar ini kupon. Nah, jadi ada nominal, itu yang tertera itu nilainya, kemudian kupon, ini contohnya di sini yang paling atas 9,6%, tenor tahun 10 tahun, tanggal terbit, tanggal jatuh tempo. Jadi saat jatuh tempo ini akan dikembalikan ya, repay fixed amount of principal at the date of maturity. Jadi seperti itu. Jadi tiap bulan dapat bunganya atau interestnya dengan nilainya sesuai nilai persentase di kupon ya, yang contohnya di sini 9,6%. Kemudian setelah maturity, yaitu di akhir periode 10 Desember 2023, akan dikembalikan seluruh uangnya, dibayarkan saat membeli obligasi tersebut. Nah, jadi ini kemudian ada peringkatnya ya, peringkat ID AAA. Ini berarti bagus ya, Indonesian AAA. Jadi mungkin untuk basic feature seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas bond karakteristik. Untuk bond karakteristik, yang pertama adalah intrinsic features. Jadi ini intrinsic feature itu adalah fitur yang dapat dilihat langsung ya. Yang dapat dilihat adalah pertama kupon. Jadi kupon ini nominal persentase interest yang dijanjikan seperti itu. Kemudian principal value itu nominalnya ya. Kemudian maturity itu waktu jatuh temponya. Kemudian tipe ownership adalah jenisnya ya, jenisnya. Kemudian nomor 2 karakteristiknya adalah type of issues. Jadi ada secured bonds, unsecured bonds, dan subordinate debentures. Kemudian untuk tipe of issuer itu ada 2, yaitu government dan corporate. Kemudian indenture provisions. Jadi indenture provisions adalah contract between issuer and bondholders. Jadi perjanjian ya. Kemudian yang nomor 5 adalah features affecting bonds, its cash flow, or its maturity. Jadi apa saja yang mempengaruhi obligasi tersebut atau cash flow obligasi tersebut atau maturity-nya. Jadi ada fitur-fiturnya sesuai yang ditentukan, yaitu callable, non-callable, deferred call, non-refunding, refunding bonds, dan sinking fund. Kemudian kita membahas the global bond market structure. Jadi ini adalah gambaran market atau pasar obligasi di dunia ya. Jadi di dunia itu yang terbesar adalah dalam US dollar ya. Barang currency US dollar. Ini dari mata uang ya, dari yang terbesar US dollar 22 juta dalam juta ya. Jadi berarti ini 22 billion ya, 22 triliun ya, 22. Jadi 22 triliun. Kemudian untuk euro ini 9 triliun. Kemudian Japanese yen, pound sterling, Canadian dollar, Australian dollar, dan lainnya.
Jadi bobot dalam US dollar itu 52%. Nah, ini mengakibatkan uh, mata uang dolar sangat kuat ya. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan membahas sovereign and corporate bond market. Jadi sovereign ini adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah negara ya. Jadi sovereign and corporate bond markets have grown significantly since 2008 and have a current value of approximately 100 triliun dolar Amerika. Jadi selalu bertumbuh ya untuk bond market di dunia. Jadi, a considerable amount of bond will mature over the next 3 years and will mostly be refinanced at higher rates than when they were originally issued. Jadi setelah mature akan di refinance jadi akan dibeli lagi obligasi dengan rate yang lebih tinggi. Nah, jadi untuk persentasenya 40% itu dari negara, 37% dari corporate. Next. Green Social Sustainability Bond. Jadi sustainable bond issuance has been growing and diversifying rapidly. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini pertumbuhannya sangat pesat ya. But further improvement are needed to enhance the sustainable bonds market efficiency and safeguard investor interests. Jadi GSS bond contract often enable refinancing and concluded projects and have no penalties for the partial use of proceeds for sustainable project. 25% of issuance in 2023 was not assured by second-party finance providers. Kemudian there is no clear evidence that issuers systematically benefit from a premium for issuing a sustainable bond. Jadi masih perlu banyak pengembangan lebih lanjut ya untuk meningkatkan sustainability dari bond market efficiency. Kemudian deskripsi dari bond rating. Untuk bond rating ini ada beberapa yang mengeluarkan, antaranya adalah Fitch, Moody's, dan Standard Poor's. Jadi untuk yang high grade ini AAA, ada sedikit perbedaan tulisan ini. Kemudian definisinya yang highest AA, namun ada medium yang A, spekulatif di BB, kemudian default di CCC atau D sampai ke D. Itu yang paling rendah ratingnya. Jadi yang paling bagus itu adalah triple A ya. Survey of bond issues. Jadi ini adalah gambaran ya. Jadi ini gambaran, ini ada dari tahun ke tahun. Adalah instrumennya. Ada kenaikan dari 12 ke 2022. Retail instrument issuance of percentage of gross borrowing. Nah, jadi ini gambaran kenaikan atau penurunan grossnya yang dari bond issues. Kemudian borrowing cost of the new debt issuance. Kemudian ada tampilannya weighted average yield at issuance, volume share of fixed rate bond issuance, dan 2023 country average issuance yields by month. Selanjutnya government agencies. Ini daftarnya ya, itu ada Federal National Mortgage Association dan fungsinya promote liquid secondary market for residential mortgage. Nah, ini ada beberapa government agencies ya. Kemudian Ginnie Mae, Fannie Mae, and Freddie Mac.
ada sertifikat ini ya. Mungkin kita skip aja ini. Nah, ini adalah tipe kurva dari yield ya, kurva keuntungannya. Jadi dari kurva yieldnya ada beberapa tipe. Ini ada 4 tipe ya. Jadi rising yield curve, jadi meningkat, lama-lama stabil ya. Kemudian declining, jadi menurun, lama-lama stabil. Kemudian flat, ini cenderung tetap. Kemudian hump yield curve, jadi awalnya naik, kemudian turun, dan kemudian akan stabil di akhirnya. Nah, ini yield curve dari G7 countries ya, di USA, Japan, Great Britain, ini Dutch ya, France, Italy, and Canada. Jadi ini gambarannya untuk di Jepan cenderung naik, jadi untuk USA cenderung turun sedikit, France ini turun kemudian naik, Italia naik, Kanada turun, jadi untuk 2023 ya. Nanti kalau untuk di 2015 sampai 19 pun ada yang naik rata-rata ya. 2015 sampai 19 ini semuanya rata-rata naik. Di 2023 22 di 2022 juga cenderung mirip dengan 2023 ya. Ada berbagai, ada yang naik, ada yang turun, dan tetap. Kemudian par versus spot bond valuation. Jadi ini untuk ada rumusnya ya. Jadi contohnya ini payment date, cash flow, dan spot rate. Spot yield valuation, yield to maturity. Jadi ini ada perhitungannya, yaitu jadi sigma. Jadi untuk ini pembayaran, dan jadi ini untuk kuponnya misalnya 7% ya, bukan 7%, tapi ada inflasi ya. Jadi yield yang didapatkan itu sudah disesuaikan dengan inflasi pada periode tersebut. Jadi ada spot rate-nya ini ya. Ini untuk menghitung jumlahnya ya, setelah perhitungkan dengan inflasi. Mungkin lanjut aja, kita bond valuation dan yield dengan semi annual coupon. Nah, ini at par, ada at discount, sama at premium ya. Jadi ini adalah obligasi yang dijual di pasar ya. Kalau kita beli at par, ini sama dengan yang tertera di surat obligasi tersebut. Tapi kalau kita membeli at discount, ini berarti kita membeli lebih rendah dibanding nilai yang tertera ya. Kemudian kalau at premium, kita membeli lebih tinggi dari saat obligasi tersebut awal diterbitkan ya. Jadi ini ada perhitungannya menggunakan contoh yang di kiri bawah ini, yang beli at discount. Kemudian present value-nya ya, present value-nya dari interest payment-nya ya, dari $40 ini ya obligasinya. Jadi present value-nya total yang interest payment $40, jadi present value-nya 924. Kemudian present value dari nominal $1.000 yang dibeli di awal itu menjadi 306, sehingga total
nilai dari obligasi dengan